muncul dengan senyum mengembang, namun mata penuh tanda tanya, melihat Dokter Bramandaru. Kenalkan, Dokter Bramandaru, saudaraku. Daru mengulurkan tangan pada Indri untuk bersalaman. Aku bawain pukis kesukaanmu, nah. Masih hangat. Ayo dimakan. Mas Daru juga. Ini aku belinya banyak. Indri membuka kotak kue pukis dan minuman yang dibawanya. Terima kasih ya, Indri. Kebetulan perutku mulai terasa lapar lagi. Makanan rumah sakit mungkin sore nanti baru datang lagi. Kirana mencoba duduk. Daru membantu mengangkat punggungnya dan menaikkan bantal agar Kirana nyaman bersandar. Indri ini sangat baik padaku, Mas. Kalau aku ingin makan sesuatu, ngidam mungkin ya. Sesulit apapun mencarinya, pasti berhasil didapatnya. Iya, kasihan ibu hamil, gak ada suaminya. Biasanya kan suami yang mencarikan ngidaman istrinya. Berhubung suaminya sudah almarhum, ya aku ikhlas mencarikannya. Pernah waktu itu ia ingin makan jambu kristal, kan lagi gak musim, jadi gak dapat. Dianya nangis sesenggukan, gak tega liatnya. Makanya kalau Nana pengen apapun, aku selalu berusaha mencarinya sampai dapat. Anak baik, rezekimu pasti juga baik. Daru menepuk-nepuk belan lengan Indri. Hihi, kayak Pak Ustadz saja. Indri membereskan kotak pukis yang masih ada isinya, merapikannya dekat gelas dan botol minuman. Aku sama Kirana sudah serasa saudara sendiri, Mas. Aku kan cuma berdua sama A.A. Irwan. Jadi ketemu Kirana serasa nambah saudara kandung. Aku kan menumpang di rumah kontrakan Nana. Semua perlengkapan rumah kontrakan itu Nana yang beli. Aku cuma bawa badan dan pakaian saja. Jangan bilang menumpang. Kita tinggal bersama. Kamu menemani aku dalam kondisi hamil begini. Kurang baik bagiku tinggal sendirian. Dengan adanya kamu, aku punya teman di rumah maupun di kantin. Daru manggut-manggut mendengar ocehan dua gadis itu. Setidaknya ia tahu kondisi Kirana selama 2 bulan tinggal di Karawang ini. Ngomong-ngomong, benar ya Nah, Teh Elis ingin mengambil anakmu kalau lahir nanti. Terkejut, Bramandaru menoleh pada Kirana. Kenapa Kirana mau menyerahkan anaknya pada orang lain? Apa yang direncanakan oleh gadis itu? Kamu tahu dari mana, Andri? Mereka bertengkar tadi di rumah. Kantin jam 2 sudah tutup karena semua makanan sudah habis. Kan masaknya sedikit, sebab bahan masakan masih tertinggal di mobil. Jadi masaknya seadanya saja. Aku ke rumah mereka, mengantar perabotan. Ternyata keduanya lagi bertengkar. Intinya, Teteh kesal sama A.A. karena katanya A.A. tertarik sama kamu, Nah. Padahal baru kita bahas malam sebelumnya betapa bucinnya kamu sama almarhum suamimu. Tak ada lelaki lain yang mampu menggeser dia dari hatimu. Dan Teteh juga kesal sama kamu karena kamu tidak mau menyerahkan anakmu padanya kalau sudah lahir nanti. Dia ingin punya bayi untuk memancing agar ia bisa hamil. Ya, dia sudah menyampaikan hal itu padaku kemarin, tapi aku diam saja waktu itu. Lalu tadi pagi dia nanya lagi,
Apa aku mau menyerahkan anakku nanti padanya? Kalau aku bersedia, maka ia akan menanggung semua biaya selama aku hamil sampai melahirkan nanti. Tegas aku jawab bahwa selama aku hidup, aku tidak akan memberikan anakku pada siapapun. Aku akan merawat sendiri anakku, seberat apapun nanti bebannya. Mendengar jawabanku, ia marah sekali, mengatakan aku belagu, sebab katanya, aku pasti akan sengsara bersama bayiku nanti, karena aku pasti tidak akan bisa bekerja mencari uang, dikarenakan ada bayi yang harus aku jaga. Dia juga mengatakan tidak mengizinkan aku bekerja di kantin kalau aku bekerja sambil mengurus bayiku. Daru dan Indri terkejut mendengarnya. Indri tidak menyangka kalau kakak iparnya akan berbuat seperti itu. Karena itu pula, ia tidak mau membantuku mengangkut barang belanjaan tadi pagi. Anehnya lagi, tak seorang pun kuli panggul terlihat di pasar. Padahal sudah langganan tiap pagi mereka membantu mengangkut barang belanjaan kami. Begitu juga di rumah, aku dibiarkan mengangkut sendiri barang-barang dari mobil ke dapur. Entah pada kemana pegawai lainnya. Rasanya tenagaku sudah gak kuat. Ketika perutku sangat sakit, aku tak tahu apa-apa lagi. Sekarang kamu gak usah banyak pikiran. Selama di rumah sakit beberapa hari ini, istirahatkan fisikmu, batinmu, dan pikiranmu. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang membahayakan janin dan dirimu, ujar Daru. Sebelum maghrib, Indri pamit pulang. Ia menawarkan diri untuk menemani Kirana bermalam di rumah sakit. Tapi Bramandaru menolak dengan halus. Nanti kakak iparmu semakin marah kalau kamu di sini menemani Kirana. Percayakan padaku untuk menemani sahabatmu ini, ujar Bramandaru. Kirana sendiri bingung, ingin mengajak Indri ikut menemaninya malam itu, sebab ia risih berdua saja dengan Daru. Tapi ia juga tak ingin cari masalah dengan Elis. Namun ia juga tak perlu mencurigai dokter Bramandaru. Lelaki itu sudah sangat baik pada dirinya. Kalau Daru mau berbuat jahat padanya, banyak kesempatan pada saat ia masih tinggal di apartemen di Jakarta dulu. Namun nyatanya dokter itu tak pernah melakukan hal-hal terlarang padanya, seperti juga Arka. Daru sangat menghormati Kirana yang memang sangat protektif pada dirinya sendiri. Daru membantu Kirana melaksanakan sholat maghrib. Tadi sore, perawat yang membantunya. Sekarang Daru melarangnya memanggil perawat. Kecuali urusan buang air, selebihnya aku bisa kok membantumu. Diambilnya handuk dan dialaskannya di atas pangkuan Kirana. Lalu diambilnya sebotol air untuk Kirana berwudu di atas tempat tidur. Kirana berwudu seperti biasa. Bedanya, ia menggunakan jumlah air sedikit-sedikit, sekedar membasuh anggota tubuh agar tidak membasahi tempat tidur. Lalu keduanya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kirana sholat dengan cara duduk di tempat tidurnya. Selesai sholat, Daru membaca ayat suci Al-Quran dari ponselnya. Sedang Kirana minta tolong pada Daru mengambilkan Al-Quran kecilnya di dalam tas. Al-Quran yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi, dan Indri sangat tahu itu. Maka tadi tak lupa
Ia masukkan kitab suci itu ke dalam tas perlengkapan Kirana. Lalu keduanya larut dalam bacaannya masing-masing sampai waktu Isya tiba. Selesai sholat Isya, mereka makan malam berdua. Kirana memakan makanan yang disediakan rumah sakit, sedangkan Daru memesan makanan secara online. Jadi ingat, waktu kamu masih di apartemen, kita belanja berdua, memasak berdua, dan makan berdua. Sungguh, aku bahagia sekali saat itu, Nah. Aku selalu menunggu datangnya hari Minggu, karena hanya pada hari itu aku bisa mengunjungimu di Jakarta. Dan suka kesal kalau sudah menjelang sore. Artinya, aku harus balik ke Bandung, meninggalkan kamu sendiri di Jakarta, dan aku kembali sendiri pula di Bandung. Daru menatap lembut Kirana yang baru menyelesaikan makannya. Daru mengupaskan jeruk untuk Kirana dan menyuapinya satu persatu. Kirana tidak menolak. Ia sangat terharu menerima perhatian yang tulus dari Daru. Mas, mengapa begitu baik padaku? Padahal kita baru beberapa bulan kenal. Daru mengangkat alisnya. Karena aku sayang kamulah. Enteng sekali jawabannya. Sayang itu banyak jenisnya. Sayang pada saudara, sayang pada teman dan sahabat, sayang pada orang yang dicintai, banyak lagi yang lainnya. Mas sayang yang seperti apa padaku? Kamu maunya aku sayang seperti apa sama kamu? Ya, sayang seperti kepada sahabat, atau yang lebih lagi, sayang pada saudara. Ya sudah, anggap saja begitu. Sebab kalau aku bilang aku menyayangimu sebagai kekasih, nanti kamu kabur lagi. Daru menyuapkan ulas jeruk terakhir pada Kirana. Ih, Mas ini bercanda melulu. Aku gak bercanda. Aku serius menyayangimu. Kalau enggak, masa aku mau menemanimu di sini? Daru menyetel wajah jenakanya. Pesanku, mau kamu menganggap aku teman, saudara, atau kekasih, terserah kamu. Asal kamu jangan menghilang lagi. Kehidupan ini keras, Nah. Tak baik kalau kamu menjalaninya sendirian, apalagi dalam keadaan hamil begini. Hubungi aku kalau ada apa-apa ya. Kirana merasa matanya menghangat. Begitu tulusnya dokter ini padanya. Pernah beberapa kali Daru menyatakan keinginannya untuk menjadi pendamping Kirana. Tapi Kirana bimbang. Apakah Daru serius dengan ucapannya? Mengingat Daru terlihat sering bercanda, sehingga tak jelas mana yang serius dan mana yang bercanda. Lagi pula sejujurnya dalam hati Kirana masih terukir nyata nama Arka. Walau ia sangat sadar sudah tidak mungkin untuk melanjutkan cintanya pada Arka, sang pujaan hati. Namun satu hal yang membuat Kirana bulat pada keputusannya untuk menjauhi Daru 2 bulan yang lalu. Karena ia ingin Daru mendapatkan gadis yang lebih pantas untuknya. Bukan gadis hamil tanpa suami seperti Kirana. Gadis yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya dan ditolak oleh ibu tirinya. Dan kini hidup menanggung noda. Tidak, Dokter Pramandaru harus mendapatkan gadis suci yang pantas untuknya sesuai harapan orang tuanya. Perawat datang memeriksa Kirana, membantunya membersihkan diri, lalu keluar. Setelah semua selesai, tidurlah. Kamu harus banyak istirahat.
Daru mengatur tempat tidur Kirana agar Kirana nyaman berbaring. Dirapikannya selimut gadis itu. Terima kasih, Mas. Mas juga tidur yang nyenyak ya. Daru tersenyum lembut dan melayangkan secerca kecupan di kening Kirana. Ya Tuhan, Kirana mengusap dadanya. Bersambung.